Baik, anak-anak, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabar kalian siang hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung dengan saya di sini dalam pembelajaran fisika di kelas 11. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya jika kita memulainya dengan berdoa. Silakan pada siang hari ini saya minta tolong untuk Kaisar. Ya, Kaisar mana? Ada suaranya Kaisar? Ya, oke. Kaisar, silakan pimpin doa ya untuk memulai pembelajaran pada siang hari ini. Sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Kaisar atas bersedia untuk memimpin pembacaan doa sebelum pembelajaran dimulai. Baik anak-anak, saya absen dulu ya untuk kehadiran kalian pada siang hari ini. Silakan nanti ketika saya absen, kalian nyalakan mikrofonnya dan katakan hadir. Adisti? Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Anissa Nurhalif? Hadir, Pak. Fitria Aura? Fitria Aura hadir? Hadir. Oke. Kaisar hadir. Hadir, Pak. Lintang? Hadir, Pak. Cindy Fitriani? Hadir, Pak. Alicia Nur Istiqomah? Hadir, Pak. Selamat Waluyo? Hadir, Pak. Hidayah Salwa? Hadir, Pak. Tika Ramadhani? Hadir, Pak. Dewi Sekar Arum? Hadir, Pak. Rafiko? Hadir, Pak. Sylvia Anggraini? Hadir, Pak. Virgi Aisyah? Hadir, Pak. Ingrid? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ingrid? Ini Ingrid ada di sini kayaknya, tapi Ingrid tadi ada. Oh ya ada. Oke, terima kasih Ingrid. Oktaviana? Hadir, Pak. Muhammad Ananda? Hadir, Pak. Mutiara Ramadhani? Hadir, Pak. Naina? Hadir, Pak. Oke, terima kasih untuk semuanya sudah hadir semua di pembelajaran pada siang hari ini. Baik, anak-anak, kita sekarang ini masuk pada pertemuan yang kedua tentang materi elastisitas dan hukum Hooke ya. Baik, saya akan menampilkan ya, PowerPoint saya ya. Ini lanjutan dari materi sebelumnya. Sebentar ya, saya atur dulu. Ya, pada materi sebelumnya saya sudah memberikan materi kepada kalian tentang elastisitas, tegangan dan tegangan. Nah, anak-anak, sebelum masuk ya pada materi yang akan saya sampaikan pada pertemuan hari ini, saya ingin menguji kepada kalian tentang pemahaman kalian ya materi sebelumnya dan juga yang akan saya sampaikan pada siang hari ini. Nah, anak-anak, saya sudah memberikan sama kalian di classroom ya, saya sudah memberikan di classroom ada pertanyaan ya. Ini silakan kalian kerjakan terlebih dahulu pertanyaan ini. Ya, saya beri waktu kurang lebih 5 menitan ya untuk mengerjakan soal ini. Ya. Sekarang pukul 13.04, 13.05 sudah. Silakan kerjakan 5 menit.
sampai pukul 13:10. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Oke, Bisa. silakan Pak. dibuka di classroom-nya, ada pertanyaan di situ. Silakan dikerjakan. Oke? Dipersilakan. Baik, susah soalnya atau gampang? Gampang, Pak. Ya, kalau kalian belajar tadi malam, mungkin kalian akan dengan mudah untuk menjawab pertanyaan itu. Saya cek dulu yang sudah menjawab ya. Baik, ini sudah ada 10 yang sudah menjawab. Oke, ini sudah mengerjakan. Ada Adisti, Cindy sudah mengerjakan, Dewi Sekar Arum, Elisa, Kaisar, Bintang, Mutiara, Naina, Rofiko, Selamat sudah mengerjakan. Tinggal beberapa ya. Oke, ini kurang 3 menit lagi. Sambil saya nunggu yang lainnya, saya akan mengecek jawabannya Adisti. Oke, benar. Oke. Ya, jawaban kalian bagus. Bagus-bagus. Ini sudah menunjukkan kalau kalian tadi malam membaca terlebih dahulu. Oke. Ya. Oke, sip. Siapa yang masih belum? Ada yang masih belum? Ini saya cek ya yang belum ini, yang belum. Tika, Sylvia, Okta, Ingrid, Ijaya.
Oke. Baik, saya tunggu 1 menit lagi ya. Satu menit lagi. Tika sudah? Sylvia, Okta, Ingrid, Hidayah. Oh ini Hidayah, siapa yang sudah bosan? Tika, Sylvia, Ingrid, sama Hidayah. Ya, saya kasih tambahan 1 menit lagi untuk kalian. Oke. Baik, anak-anak. Waktunya sudah habis. Sekarang sudah menunjukkan pukul 13.11. Baik, saya share screen dulu. Tampil di layar? Tampil, Pak. Tampil, Pak. Kelihatan? Kelihatan. Sudah. Share screen saya kelihatan ya? Kelihatan, Halo? Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Anak-anak, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Dengar, Pak. Halo, suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Oke, anak-anak, terdengar suara saya? Mohon maaf, ini barusan ada kendala teknis untuk speakernya. Terdengar ya? Terdengar, Iya, Pak. Pak. Oke, baik. Dengar, Pak. Ya, baik. Perhatikan nih. Ya, kalian sudah mengerjakan semuanya pertanyaan yang saya berikan, ya, tentang uji pengetahuan awal. Ya, ini sekalian saya mengingat materi kalian, materi di pertemuan pertama kemarin tentang materi elastisitas. Ya, tadi sudah menjawab benar apa sudah benar apa yang dimaksud dengan elastis dan benda tak elastis. Selamat. Sudah, Pak. Gimana jawaban kamu tadi? Benda elastis adalah benda yang jika diberikan gaya, lalu gaya tersebut dilepaskan, maka benda tersebut akan kembali ke bentuk semula. Oke. Jika benda tidak elastis, benda yang diberi gaya, lalu gaya tersebut dilepaskan, maka benda tersebut tidak akan kembali ke bentuk awal. Ya, di materi pertemuan sebelumnya itu kan juga ada materi tentang tegangan, regangan, sama modulus elastis. Ada yang masih ingat dengan istilah tegangan? Adis masih ingat dengan istilah tegangan? Lupa, Pak. Nah, kok lupa?
Ayo, tegangan itu kan kaitannya sama gaya. Gaya yang diberikan pada suatu benda yang mempunyai luas penampakan A, maka yang terjadi nanti benda tersebut akan mengalami tegangan, ya. Nah, terus kalau benda ditarik, untuk benda elastis, kalau ditarik apa yang akan terjadi? Kalau diberikan gaya luar. Sylvia, jawaban kamu tadi gimana? Kalau gaya luar diberikan terhadap benda, bagaimana dengan pertambahan panjang benda? Pertambahan panjang benda akan bertambah sesuai dengan gaya yang diberikan, Pak. Oke. Oke. Terus bagaimana dengan bunyi hukum Hooke? Berkaitan dengan regangan. Oke. Baik, ya. Nanti kalian selidiki semuanya ini. Nah, sekarang perhatikan video berikut ini. Ya, saya punya punya video tentang gambar yang ada di sini. Ini gambar apa ini kira-kira? Ada yang tahu? Shock breaker motor. Breaker, Pak. Shock breaker motor. Ada macam-macam ya bentuknya ya. Ya, mulai dari yang rapat, ada yang renggang, kemudian ukurannya yang panjang. Nah, bagaimana perbedaan antara shock breaker itu? Nah, ini saya punya video. Ini mungkin juga bisa dijadikan sebagai pengetahuan buat kalian tentang penerapan pegas nantinya ya pada kehidupan sehari-hari, terutamanya untuk sepeda motor. Ya, coba kalian perhatikan video berikut ini. Pak, permisi. Suaranya kecil, Pak. Suaranya? Kecil. Terdengar? Yang pertama adalah Sudah, Pak. ini buatan Thailand, mungkin diimpor langsung dari sana, gajah putih, atau negeri yang terkenal dengan lemboynya. Breaker ini saya dapat ketemu teman atau saya. Nah, yang pertama adalah panjang. Jangan menarik. Contohnya kita pakai adalah material mulai dari 0 sampai kurang lebihnya panjang. Oke, kalian perhatikan panjangnya di situ ya. Kalian perhatikan bentuk dari spiralnya ini, bentuk dari pegasnya, kemudian ukuran dari ininya, tebelnya itu. Pada pernya ini lebih besar ya. Saya lihat lebih besar daripada breaker pada umumnya, mungkin viral perlu tidak diulir pada breaker viral ya. Nah, ini skop yang kedua. Kemudian di sini ada ini untuk pernya juga lebih kecil ya, ternyata lebih kecil. Nah, ini pernya ternyata lebih kecil katanya. Nah, maka nanti jelas untuk penggunaannya pastinya akan lebih beda daripada yang skok yang pertama. Paling bawahnya ini viral. Ya, sambil ini. Nah, ini
Ya, jadi shock breaker ini terlihat ya perbedaannya ya. Yang ini satunya renggangnya di atas, ini rapatnya di sini. Kalau yang ini kebalikannya, rapatnya di atas, renggangnya di bawah. Kemudian di sini juga bentuknya, ukuran dari pernya atau ukuran dari pegasnya juga berbeda. Biasanya nanti pemanfaatannya ini biasa dipakai untuk motor-motor yang bodinya besar. Contoh kalau yang saat ini tuh motor matic yang bodinya besar kan bisa dipakai untuk NMAX atau PCX, ya, biasanya pakai yang ini. Dan kalau yang ini untuk motor-motor yang lebih kecil ya, secara fisik bodinya itu bisa untuk Mio atau Vario yang lebih kecil. Ini kan nanti mempengaruhi kan ya, mempengaruhi pada kenyamanan juga nantinya. Makanya kalau kalian memilih shock breaker, ya kalian harus sesuaikan dengan kondisi dari sepeda motor kalian. Ya. Nah, kira-kira kalian kan punya sepeda motor ya. Shock breaker kalian itu lebih mirip yang mana? Yang mirip ISS yang putih itu atau yang hitam? Yang mirip KYB? Yang itu, Mbak. Yang hitam ya. Ya. Yang hitam. Motornya apa? Selamat? Selamat motornya apa? Karisma. Motor apa? Karisma. Oke, Karisma motor bebek ya. Kemudian yang lainnya mungkin yang punya motor matic siapa di sini? Saya, Pak. Ya. Gimana shock breakermu? Yang hitam, Pak, yang standar. Standar. Motornya motor apa? Motornya motor Beat. Oke, Beat. Motor Beat lebih kecil ya. Lebih kecil maka mungkin lebih cocoknya menggunakan yang warna hitam itu. Mungkin nggak terlalu besar. Nah, penggunaannya itu kan beda-beda ya, menyesuaikan. Nah, nanti apa hubungannya dengan kekuatan dari ininya atau kekuatan dari pernya itu? Nah, nanti itu yang akan kita pelajari. Ya, walaupun nanti kita belajarnya tidak langsung dengan shock breaker, tapi kita bisa memisalkan, yaitu kita menggunakan pegas nantinya. Ya, jadi nanti kita mempelajarinya kan tadi dengan ukuran yang berbeda pada shock breakernya, maka nanti pemakaiannya pada sepeda motor pun juga akan berbeda. Nah, nanti kita akan menganalisis bagaimana hubungannya. Ya, hubungannya tapi di sini kita membuatnya dalam bentuk percobaan menggunakan pegas. Kalau pada sepeda motor kan hubungannya dengan beban. Nah, beban itu kan gaya berat dari orang yang naiki sepeda motor dan beban dari sepeda motornya kan gitu. Nah, kita menganalisis hubungannya bagaimana gaya terhadap perubahan panjang pegasnya. Perubahan panjang pegas, nah pegas di sini mengilustrasikan pada shock breakernya. Kemudian nanti kita menentukan konstanta pegas. Ya, kalau kita menentukan konstanta shock breaker kan susah ya, karena terlalu kaku, ya, maka butuh beban atau gaya yang besar. Maka nanti kita percobaan melakukan percobaan hukum Hooke untuk mempresentasikan hasil kalian dalam bentuk laporan tertulis. Ya, nanti kalian percobaan dan menampilkan hasilnya dalam bentuk tertulis yang ada di LKPD yang sudah saya berikan di classroom. Ya, ini tujuan pembelajaran kita kali ini. Ya, diharapkan yang pertama kalian bisa menganalisis hubungan antara gaya terhadap perubahan panjang pegas, kemudian menentukan konstanta pegas, dan yang terakhir nanti kalian melakukan percobaan hukum Hooke dan mempresentasikan hasilnya dalam laporan tertulis. Ya, nanti saya juga meminta perwakilan dari kelompok untuk melakukan presentasi. Nah, pada pembelajaran kali ini, ya, saya menggunakan pembelajaran inquiry terbimbing. Ya, jadi saya membimbing kalian untuk menemukan hubungan antara gaya dengan pertambahan panjang. Nah, nanti cara saya untuk membimbing kalian yaitu saya memberikan LKPD. Nah, nanti kalian itu untuk bisa menemukan hubungannya itu kalian saya berikan masalahnya. Masalah nanti ada masalah, kemudian nanti kalian membuat hipotesis. Ya, hipotesis kalian nanti silakan diskusikan dengan teman kelompok kalian. Kalian tuliskan di LKPD-nya. Kemudian nanti untuk membuktikan hipotesis ini, kalian lakukan percobaan. Ya,
Setelah kalian melakukan percobaan, kemudian analisis datanya. Ya, ikuti langkah-langkah yang sudah saya berikan pada LKPD. Ya, kemudian nanti yang terakhir kalian membuat kesimpulan. Setelah selesai, maka nanti saya meminta kalian untuk melakukan presentasi seperti itu. Ya, nanti berkelompok sesuai dengan pembagian kelompok yang sudah saya berikan melalui Classroom kemarin ya. Nah, perhatikan ini. Saya akan mendemonstrasikan di sini, ya. Jadi shock breaker itu tadi saya misalkan kalau saya gunakan shock breaker asli kan nggak mungkin, susah juga. Maka saya memisalkan di sini saya punya pegas, ya. Saya punya pegas. Nah, oke. Saya ukur dulu panjang pegasnya nih, ya. Kira-kira ini berapa panjangnya? Coba Kaisar. Ini berapa panjang pegasnya nih Kaisar? Saya bantu dengan seperti ini biar mudah. 48 ya, Pak. Oke, 48, benar, 48 cm. Kira-kira Kaisar, kalau saya beri beban seperti ini, apa yang akan terjadi pada pegasnya ini Kaisar? Bertambah panjang, Pak. Bertambah? Bertambah panjang. Oke, coba lihat ya. Oh, oke. Panjangnya jadi berapa pegasnya ini? 56. 50? 56. Ya, 56. Nah, sekarang kalau saya rubah ya, pegasnya saya rubah. Ada pengaruh nggak dengan panjangnya? Ada, Pak. Nah, berarti apa yang membedakan di situ? Tingkat apanya nih? Tingkat ke? Itu pertambahan panjangnya. Nah, sekarang kalau saya ganti bebannya, ya, saya ganti bebannya ya, pegasnya masih sama. Saya ganti. Nah, bagaimana yang terjadi dengan panjang pegasnya? Semakin tambah panjang. Nah, kalau ini saya berubah, pegasnya ini kelihatannya lebih apa nih? Lebih tebal ya? Ya, lebih tebal. Jadi kan bisa dilihat kan perbedaan antara tadi di video kan ada skop yang pegasnya lebih tebal, ya. Kemudian satunya itu yang ISS lebih tebal, kemudian yang KYB kan lebih kecil itu ya. Nah, berarti kan sama seperti ini kan ya? Sama Ya, seperti. Nah, ada faktor lain yang mempengaruhi dengan pertambahan panjang pegas ini? Itu spring strength-nya, Pak. Oh, kekuatan dari pegasnya. Bekasnya. Ya, baik. Ya, kalian sudah menemukan ya arahnya ya. Kira-kira nanti seperti apa? Ya, seperti apa yang akan kalian temukan di situ. Nah, sekarang kalian berkelompok ya. Sebentar, saya stop sharing dulu. Sekarang kalian berkelompok untuk menemukan ya permasalahan tadi. Apa sih pengaruhnya gaya terhadap pertambahan panjang? Ya, terus apakah ada faktor lainnya nantinya? Ya, saya lihat nanti dari hasil percobaan kalian. Maka saya akan membuat kelompok menjadi 4 kelompok seperti yang sudah saya beritahu melalui Classroom. Silakan kalian berkelompok dengan berdiskusi dengan kelompok kalian. Saya minta tolong untuk ketua kelompoknya yang sudah saya tunjuk untuk melakukan perekaman dan jangan lupa untuk melakukan sharing dengan teman-temannya dengan share screen. Nanti akan saya pantau di masing-masing kelompok. Ya, untuk LKPD-nya bisa kalian cek di Classroom. Saya sudah memberikan di situ. Oke, paham? Bisa dimengerti? Oke, silakan berkelompok dengan dengan masuk pada room 1, 2, dan 3 dan 4. Ada 4 kelompok ya. Silakan. Oke. Okta? Okta sudah bisa belum?
Belum ada ini. Okta kelompok berapa? 4. Oke. Loh, Tika kenapa balik lagi? Terpental. Halo, kelompok 1. Halo, Halo Pak. Pak. Silakan dimulai untuk melakukan percobaannya ya. Pak. Silakan Ini diskusinya. Tadi Ya. kan saya sempat keluar, jadi belum dijadiin CO host lagi, Pak. Ini Belum nggak jadi bisa, co-host lagi. nggak bisa nge-record. Oh gitu. Ya nggak apa-apa dah. Nggak apa-apa, biarin aja. Ya. Silakan, yang penting bisa share screen. Nggak bisa, Pak. Share screen nggak bisa? Nggak. Oke, kalau memang seperti itu, Adis coba keluar lagi. Keluar dulu ke room utama. Ya, Pak. Keluar ke room utama ya. Yang lain sambil menunggu Adis, silakan dilihat di LKPD-nya, silakan kalian berdiskusi. Sudah bisa, coba dicek Adis. Bisa, Pak. Bisa. Oke, sebentar ya Adis, saya pindah ke, silakan bisa masuk ke room 1 di breakout room. Di bawahnya kan ada breakout room. Oke, kelompok 2 silakan berdiskusi ya. Jangan lupa Iya, untuk Pak. menuliskan identitasnya. Ayo Pak. Ya, silakan. Belum bisa ini ya, Iya. untuk medit ya. Sebentar, Ya, saya tutup dulu. Kemarin sudah saya berubah lagi. Coba di refresh, apa bisa diedit? Sebentar, Pak. Ya, silakan dibuka lagi, di refresh. Belum bisa, Pak. Belum bisa. Ini yang lakukan siapa ini? Saya sama Salwa kayaknya, Pak. Oh, oke.
Oke, Sanwa. Oke, sebentar ya. Ya. Ya, Pak. Coba dicek lagi, sudah bisa? Di-refresh dulu. Ya, sambil didiskusikan ya. Saya tak ke ke kelompok 3 dulu. Dengan Halo, kelompok 3. Halo Pak. Pak, ini halo Pak, saya ini di bawahnya nggak ada buat recordnya Pak. Oh gitu, ya nggak apa-apa, biarin aja. Jadi cuma share screen aja gitu. Yang lain nggak ada yang bisa ya? Nggak ada, Pak. Ya nggak apa-apa, silakan kalian diskusikan ya. Iya, Nggak Pak. apa-apa. Cuma diskusi Untuk aja kan ya Pak. gimana? Cuma buat diskusi aja tak Pak. Soalnya ini kalau saya tanya yang lain tuh ada, cuma di laptop saya nggak ada gitu meskipun udah jadi co-host. Ya nggak apa-apa. Tapi tetap tampilkan untuk ininya bisa LKPD-nya. Silakan itu diisi dulu. Iya bisa itu Pak. Bisa diedit. Bisa. Oke, saya masuk ke kelompok 4 dulu ya. Iya Pak. Iya, Baik. Pak. Ya silakan diteruskan. Kelompok 4. Halo. Iya Pak. Nah, silakan didiskusikan ya. Untuk ininya sudah bisa apa namanya? LKPD-nya bisa diedit? Sudah bisa ya. Oke, silakan lanjutkan untuk melakukan diskusi. Oke. Ya. Saya akan ke kelompok 1 dulu. Pegas dengan panjang kalau nggak salah. Kunci sini. Ya di sini. Hubungan antara gaya dengan panjang. Hipotesis. Hipotesisnya semakin besar gaya yang diberikan kepada benda, maka Gimana kelompok 2? LKPD-nya sudah bisa? Belum, Pak. Belum Pak. Ya, bentar. Harusnya Idain sudah bisa, sudah saya ini. Coba di-refresh lagi. Ya Pak, bentar. Itu sudah ada itu. Nanti kalau memang tidak bisa dilakukan oleh Hidayah, bisa dilakukan oleh teman yang lain. Cindy mungkin juga bisa. Saya masih belum bisa. Saya juga Pak. Coba minta akses edit itu diklik.
Mhm. Coba kirim di pesan emailmu. Yang mana, Pak? Yang pesan di mana? Di Zoom. Yang lain sambil ngerjakan aja dulu. Saya nggak tahu. Coba kirim emailnya. Yang sebelah mana, Pak? Di bawah itu kan ada share screen, ada chat, ada partisipan di apa namanya Zoom-mu, di Zoom. Nah itu saya ngechat itu kan. Terus, Pak. Chat, ya klik emailmu. Yang mana? Emailmu diklik. Atau kirim emailmu lewat WA. Iya, Pak. Sudah saya kirim, Pak. Di refresh dulu. Ya, Pak, sudah. Oke, silakan. Sudah. Oke, silakan didiskusikan. Baik, Pak. Ya. Jangan lupa untuk memperhatikan waktunya ya, ketika kalian mengerjakan. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Nanti pukul sekarang pukul 2:05 lah maksimal ya, karena harus menyelesaikan semuanya. Iya, Pak. Besar gaya. Diberikan Gaya yang diberikan pada benda koma, maka perubahan panjang Oh, ya, dimodif aja, dimodif. Biar nggak sama. Perubahan panjangnya bertambah gitu ya. L1 ini 55. 50
Iya, iya. Keliru. Iya 55. Kalian boleh langsung kopas saja supaya cepat katanya. Ya, Tapi Sinta kan tampil dapur- ini. Aku ngetik sendiri yang salwanya itu. Ada masalah kelompok ini? Enggak, Pak. Oke, silakan lanjutkan diskusikan dengan teman kalian. Tampilkan ininya, percobaannya. Ya, Pak. Ya, silakan diukur dan sebagainya ya. Tapi gantiin namanya. Coba. Sudah ambil data kelompok ini? Sudah, Pak. Coba pengen lihat ketika kalian menampilkan. Ini. Lihat kolorasinya. Oke. Iya, Pak. Ya, silakan diisi itu. Supaya muncul grafiknya tidak perlu diberikan satuan ya. Oh, baik, Pak. Itu jangan ada spasi ya kalau bisa ya. 0,09. Nah, itu hapus itu. Itu kan ada spasinya itu. Nah. Oke, sudah muncul grafiknya. Bagus. Silakan nanti kalian letakkan di bawahnya. Jadi nggak otomatis di sini, Pak. Nah, itu di yang ada itu benar. Di yang ada gambar rantainya itu. Dikopas nggak bisa. Diklik tadi ya, yang gambar tadi, yang di LKPD-nya. Nah, klik. Klik lagi. Klik di ininya, di mana? Di tabelnya itu. Nah, klik itu. Klik. Atau gini, ini dihapus dulu, dihapus ini. Ini dihapus. Nah, terus dari yang tadi di copy. Nah. Salin diagram. Tempel. Nah, oke, benar. Baik. Grafik berbentuk garis lurus yang nomor 5A. Selamat siang Bu Novi, Bu Fonda. Anak-anak sekarang lagi ada di breakout room, Ibu. Iya, selamat siang, Pak. Mohon maaf, saya nyambi rapat ini soalnya. Ya, tidak apa-apa, Ibu.
Iya. Kasih Pak. Apa perlu masuk ke ini Bu, breakout room? Iya, jadi kalau Silakan. Iya. Kalau mau lihat di breakout room, Oh iya. Jadi kalau misalkan saya masuk, ya ini bukan ini ada cerita aja, masuk itu pulang itu dari Jemur Handayani itu langsung ke Perak. Jadi kalau sudah begitu dari rumah itu Gelombang-gelombang. F sama dengan bukan sama dengan apa? Delta L. F. Ya betul. Delta L. Segitiga ya apa? Nah, yuk. apa ada permasalahan kelompok ini? Enggak, Pak. Oke. Terus sama F sama dengan bawa enter. F sama dengan Yang isian ini loh. Kata-katanya tak bolak-balik. Iya, penting Mak. Mari. Nah, betul. Tidak ingin susah. Iya loh. Kelompok 4, tolong dipercepat ya. Waktunya kurang 5 menit. Ya, Pak. Ya. Astagfirullah. Oke. Kelompok 1 sudah ngambil datanya? Bentar Pak, kurang dikit lagi. hampir selesai, Pak. Bentar. Ya, silakan
saya ingin tahu bagaimana kalian melakukan pengambilan data tadi menggunakan ini, menggunakan Pet Colorado-nya. Bisa ditunjukkan? Apa, Pak? Pengambilan tadi kalian ngambil datanya. Oh, yang dari tadi itu, apa yang bekas-bekas? Ya. Waktu kalian ngambil data. Ini, Pak. Waktu ini menggunakan Yang message itu loh. ya benar. Nah, Oke, itu ya. Baik. Kalau diganti masanya lebih kecil? Oke. Coba tambahkan masanya. Oke, benar. Ya, katanya sesuai. Sama Spul bukannya dibahas bareng ya? Dibahas bareng nggak? 9 tahu ya. Lo 7, 8. Ayo, Mat. Aku ngitung. Coba dulu. Pak, maaf mau tanya nomor 9 sama Spul sudah nggak dikerjakan ya, Pak? Bagaimana? Nomor 9 sama Spul. Bisa diulangi? Nomor 9 sama nomor 10, Pak. Ya, silakan dikerjakan juga. data bekasnya itu yang rata-rata, itu tadi yang 24, sebesar 24,26 nm. Silakan. Sudah selesai? Kurang dikit, Pak. Oke. Kurang dikit, Pak. Hampir selesai. Baik, saya kasih tambahan waktu 5 menit ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Silakan didiskusikan untuk soal nomor 9 dan soal nomor 10. Pertambahan panjang tugas. Terus kedua, hasil bagi antara gaya tarik pada bekas minta tolong Nat diktin ya, Nat. Nomor 9 juga dah. Iya. Iya.
9 tuh sesuai sama yang di jawaban. Iya, langsung aja. Copy nggak apa-apa. Ini enggak sih? Ya. Yang kelima Virgi Aisyah Rofilia ya? Isya iya. Aisyah Rofilia. Oke. Iya, iya. Iya. Ya. Itu aja. Udah. Ini gak diganti yang nomor 9 sebelumnya. Sama nggak sih? Sama nggak sih? Nggak kelihatan sama nggak sama ganti. Baik, anak-anak, bagaimana hasilnya? Sudah selesai semuanya? Untuk masing-masing kelompok? Tes suara. Terdengar suara saya? Terdengar, Pak. Ya, terdengar, Pak. Oke, selamat sudah kembali. Kelompoknya selamat, udah kembali semuanya? Kelompoknya selamat, udah kembali semuanya? Loh, selamat terpental. Baik, sambil nunggu yang lainnya. Oke, nunggu yang lain.
Sebentar, saya cek dulu ini ya untuk yang ada di sini sudah balik semua apa belum? Saya cek dulu ya. Silakan yang saya panggil namanya nanti kalian ajungkan tangan, ajungkan tangan. Mohon maaf, nyalakan mikrofonnya, kemudian apa namanya? Katakan hadir. Adisti? Hadir, Pak. Anissa? Hadir, Pak. Fitria? Pak. Kaisar? Hadir, Pak. Lintang? Hadir, Pak. Cindy? Hadir, Pak. Alicia? Hadir, Pak. Selamat? Hadir, Pak. Hidayah? Hadir, Pak. Tika Ramadhani? Hadir, Pak. Dewi? Hadir, Pak. Rofiko? Hadir, Pak. Sylvia? Hadir, Pak. Virgi? Hadir, Pak. Ingrid? Hadir, Pak. Oktaviana? Hadir, Pak. Muhammad Ananda? Hadir, Pak. Mutiara? Hadir, Pak. Naina? Naina? Oh, ini Naina. Naina suaranya masih termute, tapi ini sudah hadir di sini. Baik, anak-anak, kalian sudah melakukan sudah melakukan percobaan dan sudah melakukan pengisian data pada LKPD. Nah, silakan saya minta salah satu dari perwakilan kelompok untuk melakukan presentasi terlebih dahulu. Silahkan yang mau presentasi menyampaikan hasilnya dan menampilkan di sini untuk melihat kesimpulan yang kalian peroleh ya dari hubungan antara gaya dengan pertambahan panjang kelas. Oke, silakan. Siapa yang mau presentasi? Silakan langsung share screen, sebutkan nama dari kelompok yang dari kelompok berapa. Silakan. Bisa semuanya? Halo. Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Ya, silakan yang mau presentasi. Dari hasil kalian tadi melakukan percobaan menggunakan apa namanya? Pet Colorado tentang Pegas. Silakan. Tadi saya lihat di masing-masing kelompok sudah ada yang mengisi, sudah ada yang diskusi, yang melakukan percobaan juga. Tadi yang share screen yang mewakili dari kelompoknya, silakan share screen di sini juga untuk presentasi. Nanti kelompok yang lain bisa membantu untuk melakukan apa namanya, menjawab atau melakukan presentasi, menjawab pertanyaan teman yang lainnya jika ada pertanyaan dari teman yang lain. Oke, silakan. Saya tunjuk ya. Baik, saya minta dari kelompok 1. Kelompok 1, kelompoknya siapa tadi? Adisti. Oke. Nah, silakan tampilkan Adisti, perkenalkan dari pertama kelompok 1, silakan. Perkenalkan, nama saya Adisti Widya Putri Bowo dari kelompok 1. Anggota kelompok 1 mungkin bisa perkenalan dulu. Nama saya Kaisar dari kelompok 1. Nama saya Lintang dari kelompok 1. Nama saya Anissa dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Fitria Auranada dari kelompok 1. Oke, silakan dilanjutkan. Rumusan masalah, bagaimanakah hubungan antara gaya dengan panjang? Hipotesis pada percobaan ini adalah
semakin besar gaya yang diberikan kepada benda, maka perubahan panjang akan semakin besar pula. Variabel percobaan, mulai dari variabel manipulasi, yaitu gaya, variabel responnya adalah perubahan panjang pegas, dan variabel kontrolnya adalah pegas yang digunakan. Setelah itu kita telah melakukan percobaan melalui aplikasi Cat Colorado. Kemudian kita mendapatkan data atau hasil, yaitu saat panjang awal dari pegas adalah 48 cm. Kemudian saat pegas diberikan massa sebesar 50 gram, mengalami pertambahan panjang atau panjang akhirnya sebesar 56 cm. Kemudian pada saat pegas diberikan massa beban sebesar 100 gram, panjang akhirnya adalah 64 cm. Pada saat pegas diberi 150 gram, panjang akhirnya adalah 72 cm. Dan saat pegas diberikan massa sebesar 200 gram, mengalami panjang akhirnya adalah 80 cm. Dan saat pegas diberi massa sebesar 250 gram, panjang akhirnya adalah 88 cm. Anggota yang lain? Ya Pak, saya presentasi tabel 2 mungkin. Untuk di tabel 2, massa beban kilogram nomor 1 yaitu 0,05 kg dan ditemukan gaya tariknya yaitu 0,49 Newton, lalu panjang akhirnya 56 cm dan perubahan panjangnya 0,09 meter. Dan untuk yang kedua, massa beban 0,1 kg, gaya tariknya sebesar 0,98 Newton dan panjang akhirnya 64 cm. Lalu perubahan panjangnya 0,17 meter. Untuk yang ketiga, massa beban 0,15 kg, memiliki gaya tarik 1,47 Newton, lalu panjang akhir 72 cm, perubahan panjangnya 0,25 meter. Lalu yang keempat, massa bebannya 0,2 kg dengan gaya tarik 1,96 Newton, lalu panjang akhirnya 80 cm, dan perubahan panjangnya 0,33 meter. Lalu yang terakhir, massa beban 0,25 kg dengan gaya tarik 2,45 Newton, lalu didapat panjang akhir 88 cm, dan perubahan panjangnya 0,41 meter. Oke. Oke, silakan lanjutkan. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan saya. Berdasarkan pada tabel 1, apa yang terjadi pada bekas dengan panjang awal tertentu ketika diberi beban massa yang berbeda. Yang terjadi adalah panjang bekas akan bertambah dengan bertambahnya massa beban. Nomor 3, berdasarkan pada tabel 2 di atas, bagaimana hubungan antara gaya terhadap perubahan panjang bekas. Yang terjadi gaya berbanding lurus dengan perubahan panjang bekas. Nomor 4, buatlah grafik hubungan antara gaya dengan perubahan panjang bekas berdasarkan pada tabel 2. Berikut ini sudah dipaparkan bahwa menunjukkan grafik berdasarkan percobaan yang kami amati tadi. Nomor 5, bagaimana kecenderungan pola grafik yang terbentuk. Pola kecenderungan grafik yang terbentuk itu grafik berbentuk garis lurus. Yang B, tulis hubungan matematis antara gaya luar terhadap pertambahan panjang bekas. Gaya yang berbanding lurus dengan pertambahan panjang bekas atau secara matematis dituliskan F sama dengan delta L atau F sama dengan K dikali delta L.
Ada yang mau melanjutkan? Nah, silakan kelompok yang lain. Mohon maaf, anggota kelompok yang lain maksud saya. Yang kelompok lain bisa memperhatikan, mungkin ada perbedaan, nanti bisa kalian tanyakan kenapa kok bisa seperti itu. Ya, silakan kelompok. Mungkin yang bisa saya lanjutkan, Pak. Untuk gaya tarik nomor 1, 0,9 Newton, dan didapat perubahan panjangnya 0,09 meter, dan saat dihitung konstanta begasnya didapat 5,4 Newton meter 2. Lalu yang kedua, gaya tariknya didapat 0,98 Newton, dan perubahan panjangnya 0,17 meter. Lalu di saat dihitung konstanta begasnya didapat 5,76 Newton meter. Lalu yang ketiga, gaya tariknya 1,47 Newton dan didapat perubahan panjangnya 0,25 meter, dan saat dihitung konstantanya didapat 5,88 Newton meter. Lalu gaya tarik keempat 1,96 Newton dan didapat perubahan panjangnya 0,33 meter, dan saat dihitung konstantanya didapat 5,93 Newton meter. Lalu yang terakhir, gaya tariknya 2,45 Newton dan didapat perubahan panjangnya 0,41 meter, dan saat dihitung konstanta begasnya didapat 5,97 Newton meter. Dah, sudah Pak. Dan dan rata-ratanya setelah didapat rata-ratanya hasilnya 24,26 Newton per meter. Oke, sudah Pak. Oke, baik, terima kasih untuk kelompok 1. Baik, ini untuk kelompok yang lain, ya sebelum kelompok lain memberikan tanggapan, ya, tolong jangan di share screen-nya, biarkan dulu ya. Saya akan memberikan beberapa komentar ya dari hasil yang kalian peroleh ini. Coba diulang dari atas ya untuk hasilnya ya, laporannya dari atas ya, coba. Ya, oke, turun lagi. Ya, untuk kelompok lain mungkin juga bisa sambil ngecek. Cukup. Nah, untuk rumusan masalah ya. Di sini kelompok lain sama dengan kelompok 1, bagaimana hubungan antara gaya dengan panjang? Sama seperti ini. Kelompok yang lain? Berbeda, Pak. Nah, berbeda. Bagaimana yang berbeda? Selamat. Sedikit berbeda. Gimana? Sedikit berbeda, Pak. Coba dibacakan punya kelompoknya Selamat. Cindy. Ya, mungkin bisa dibantu oleh ketua kelompoknya. Gimana? Saya ingin tahu. Nggak salah, jawabannya sama kok, Pak. Sama. Kalimatnya bagaimana? Saya ingin memberikan komentar di sini. Kalimatnya? Kalimat dari rumusan masalahnya? Sama seperti ini. Bagaimana hubungan antara gaya dengan panjang ini? Oke, Fitri mau share screen, boleh. Nah, ini ya kalau punyanya kelompoknya Cindy ya, terhadap perubahan ya, terhadap perubahan panjang. Nah, perbedaannya di sini kan dengan kelompok yang tadi. Nah, coba untuk Cindy di ini dulu. Share screen-nya ditutup dulu. Saya pengen lihat punyanya Adis tadi. Punya Adis silakan di share screen. Adis?
Coba ditampilkan lagi. Nah, di sini perbedaannya tadi adalah kalau punyanya kelompoknya Adis untuk kelompok 1 di sini mengatakan panjang saja, ya. Yang benar ya bukan panjang, tapi dari kelompoknya Cindy tadi, ya. Tapi yang benar adalah pertambahan, ya. Pertambahan, ya nanti bisa diperbaiki ya. Pertambahan panjang atau bisa juga dengan perubahan panjang boleh, ya. Nah ini yang harus diperbaikan. Tadi saya menyampaikan bagaimana hubungan antara gaya dengan pertambahan panjang. Ya, kalau pada shock breaker itu kan ketika ditekan, maka nanti kan di situ dia ketika ada pengendara yang naik kan ada perubahan panjang, bukan pada panjangnya tapi perubahan panjang. Itu kalimat yang harus kalian perhatikan juga, karena kalimat seperti itu nanti akan memberikan arti atau konsep yang berbeda seperti itu, ya. Oke, silakan lanjut ke bawah. Ke bawah Hadis. Ya ini udah benar untuk variabel yang dirubah. Oke, gaya. Ya, benar. Gaya di sini itu dihasilkan dari gaya beratnya. Oke, benar. Oke, sudah dulu. Variabel responnya perubahan panjang pegas. Oke. Ya, sama semuanya ya. Kemudian pegas yang digunakan sama, karena diatur tadi di ininya ya, apa namanya? Ini kan kalian atur ya tadi ya. Ikuti di sini. Oke. Coba ke bawah lagi. Ada yang ingin saya komentari lagi di sini dari penampilan. Oke, ini datanya sudah. Oke. Baik. Boleh ini datanya. Kemudian kalian akan analisis ya, benar. Ini tadi diperoleh dari massa kali gravitasi ya. Oke, pertambahan panjangnya juga sudah benar. Baik. Ya, dari situ kan dapat dilihat ya, kalau semakin besar gayanya bagaimana ini? Ya, ini semakin besar gayanya kan semakin besar ke bawah gayanya. Nilai gayanya semakin besar, kemudian yang ini juga pertambahan panjang semakin besar juga ya, semakin ke bawah. Oke, lanjut. Ini sudah benar. Lanjut ke bawah. Nah, gimana ini grafiknya bentuknya? Berbentuk garis lurus. Garis lurus. Berarti di situ kan terlihat ya, kalau ininya semakin besar, ini juga semakin besar ya, sesuai dengan datanya. Tapi sudah benar. Oke. Berbentuk garis lurus. Oke, benar. Ya. Tadi Adi salah membacakan ya. Ini bukan sama dengan. Kalau ada seperti ini, kalau ada tanda seperti ini itu bukan sama dengan, tapi sebanding ya. Yang lain juga harus tahu kalau ada seperti ini berarti dia mengatakan sebanding. Artinya semakin besar gayanya, maka nanti pertambahan panjangnya juga akan semakin besar. Oke, sudah ditemukan. Terus ke bawah lagi. Terus, stop. Ke atasan dikit. Sorry, agak ke bawah. Kurang ke atas dikit, terlalu ke atas. Saya ingin melihat tabelnya secara keseluruhan. Nah, oke, baik. Nah, di sini nilainya bagaimana? Apakah yang lain juga memberikan nilai yang hampir sama seperti ini? Ini semuanya nilainya 5 ya, 5, cuma perbedaannya di komanya ya. Bedanya 0,1, ada yang 0,3 dan sebagainya. Untuk kelompok yang lain apakah sama seperti ini? Sama gitu maksudnya nilainya, nilai konstanta pegasnya? Beda, Pak. Beda. Berapa nilainya? Kelompok saya dapat 7. 7. Mulai dari nomor 1 sampai nomor 5 semuanya 7, sekian gitu. Enggak, 7 pas. Enggak, untuk yang gayanya ini kan beda-beda ya. Nilainya yang di sini di nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan nomor 5 nilainya beda-beda atau cenderung sama? Sama, Pak.
Nah, oke. Saya katakan ya, kalau nilainya cenderung sama, ya, atau seperti ini cuma beda koma, saya katakan itu percobaan kalian sudah berarti hasilnya sudah benar. Kenapa sudah benar? Karena nilai konstanta pegas, ya, nilai konstanta pegas itu kalau pegas yang digunakan itu sama, maka nanti nilai konstanta pegasnya juga akan sama. Nah, cuman di sini untuk yang kelompok 1 kesalahannya di sini. Nah, ini sepertinya menuliskan rata-ratanya apa benar 24,26 ya rata-ratanya ya? Bisa kan menentukan rata-rata? Kalau di kelompok 1 tadi rata-ratanya dijumlahkan semua konstantanya lalu dibagi 5, Pak. Jawabannya 24,26. Iya. Nah, yang benar. Coba dihitung lagi. Kalau saya lihat ya, gampangannya ya ini kan 5, ini 5, ini 5, ini 5, ini 5 juga kan. Jadi rata-rata semuanya kan hampir sama 5 kan. Berarti nanti harusnya itu 5, sekian nilainya. Oh, oke Pak. Ya, ini tolong diperbaiki ya. Ya, nanti setelah diperbaiki, kalian kumpulkan lagi di classroom. Ya, perbaiki dulu perhitungannya. Yang lain juga sama. Kalau menentukan rata-rata, seperti yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi, benar. Ini semuanya dijumlahkan, ini jumlahkan semuanya, kemudian nanti dibagi dengan jumlahnya ini. Ya, oke. Terus ke bawah. Ya. Nah, ini jadi nanti kan ininya harus diperbaiki lagi ya. Oke. Iya, Pak. Nah, baik, saya ingin lihat kesimpulannya. Nah, dari sini ya. Jadi masing-masing kelompok kan sudah memberikan kesimpulan semuanya kan di sini di LKPD-nya, berarti di sini besar gaya tarik pegas berbanding lurus dengan pertambahan panjang pegas. Oke, benar. Ini benar, hasil bagi antara gaya tarik pada pegas dengan pertambahan pegas merupakan nilai konstanta. Oke, ini benar. Nah, ini yang harus diperbaiki. Ya. Kesimpulannya yang ini yang salah. Kelompok yang lain, apakah seperti ini juga? Intinya pertambahan gaya memberikan pertambahan panjang pegas bagaimana? Berbanding? Halo? Si perbaikan yang tadi rata-ratanya 5,7. Oke, 5,7 ya harusnya ya. Oke. Ya, baik ya. Hati-hati nanti kalau kalian melakukan perhitungan. Nah, dari sini saya sudah bisa melihat bahwa kesimpulan kalian sudah benar di sini. Ya. Besar gaya tarik pegas berbanding lurus dengan perubahan berbanding lurus dengan pertambahan panjang pegas. Oke, kesimpulannya sudah benar ini. Oke, kelompok yang lain apakah juga memberikan kesimpulan seperti ini atau mempunyai kesimpulan yang berbeda? Silakan. Kalau ada yang mau memberikan komentar. Tidak ada? Sama semuanya? Kesimpulannya apa? Sama, Pak. Sama. Oke, terima kasih. Ya, Adis, untuk kelompok 1 terima kasih atas presentasinya. Silakan nanti diperbaiki, dikumpulkan lagi. Oke, terima kasih Adis untuk presentasinya. Boleh ditutup untuk presentasinya. Ya, untuk kelompok yang lain, ya, silakan nanti kalian kumpulkan itu. Ya. Jadi dari pertemuan hari ini kalian sudah menemukan kesimpulan. Ya, apa tadi kesimpulannya? Saya minta diulangi lagi kesimpulannya. Silakan. Bagaimana kesimpulannya tadi? Halo? Ya, Pak. Kesimpulannya gimana tadi? Besar gaya tarik pada pegas berbanding lurus dengan pertambahan panjang pegas. Oke. Besar gaya tarik pada pegas berbanding lurus dengan pertambahan panjang. Oke, baik. Itu kesimpulan yang kita peroleh dari pembelajaran hari ini. Jadi, pertambahan panjang pada pegas berbanding lurus dengan ya, berbanding lurus dengan pertambahan panjangnya. Oke, saya share screen dulu ya.
Ya, terlihat ya tampilan ini? Ya, jadi kesimpulannya itu bergantung pada percobaan kalian, tapi yang benar itu adalah gaya tarik berbanding lurus untuk taman panjang pegas. Ini saya sudah pernah melakukan percobaan juga. Di sini saya mendapatkan nilai konstanta pegas yaitu sebesar 8,17 ya. Ini kenapa kok bisa berbeda? Karena pegas yang saya gunakan kekuatannya juga berbeda. Baik anak-anak, untuk ini soal-soalnya ini ya, saya lihat nanti hasil kerjaan kalian ya sudah dikerjakan di situ, nanti saya koreksi. Baik. Ya, baik. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Nah, tadi sudah diberikan kesimpulan. Oke. Ya. Menurut kalian, apakah ada yang masih belum kalian pahami dari materi yang disampaikan pada hari ini atau yang kita pelajari hari ini? Ada yang belum dipahami? Sudah paham, Pak? Paham, oke. Kira-kira kalian senang nggak kalau praktikum seperti ini, gunakan pet? Karena kan kondisi kita saat ini kan lagi daring ya. Senang. Ya, sebenarnya sih lebih enak kalau kita melakukan percobaannya secara langsung, itu jauh lebih baik ya. Oke. Baik. Nah, nanti saya akan memberikan latihan kepada kalian untuk menguji pemahaman kalian ya. Saya berikan melalui classroom. Nanti kalian bisa mencoba mengerjakannya di situ. Nanti hasilnya akan saya koreksi ya. Nanti akan menjadi nilai tugas untuk kalian. Ya, baik. Nanti untuk pertemuan berikutnya, ya saya masih menyampaikan materi yang sama, yaitu tentang elastisitas dan hukum Hooke, tapi untuk sebab yang terakhir untuk rangkaian pegas. Ya. Rangkaian pegas itu artinya pegas yang digunakan nanti lebih dari satu. Kemudian untuk percobaannya nanti sama menggunakan pet Colorado, hanya saja nanti menggunakan jenis yang berbeda pegasnya karena ada 2 pegas ya. Baik, anak-anak, karena pembelajaran sudah selesai dan waktunya sudah habis ini, untuk mengakhiri pertemuan kali ini, ya silakan untuk untuk penutupnya saya minta kepada Cindy untuk menutup pelajaran ini dengan doa. Sebelum kita menutup pembelajaran pada sore hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih anak-anak atas pembelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan kalian. Ya, kita ketemu pada pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalian dipersilakan untuk meninggalkan Zoom.